Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Zain Masluri, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta teman-teman mahasiswa 1A yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berdiskusi hari ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi materi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Saya selaku moderator. Adapun materi yang kami bahas pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, 1. Pengertian geopolitik, 2. Latar belakang wawasan Nusantara, 3. Kedudukan, fungsi, dan tujuan status wawasan Nusantara, 4. Bentuk, wadah, dan isi wawasan Nusantara, 5. Tata laku wawasan Nusantara, 6. Implementasi wawasan Nusantara, 7. Kajian kasus untuk geopolitik. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Aisna. Pengertian geopolitik. Secara etimologi, geopolitik berasal dari bahasa Yunani yaitu geos, yang berarti bumi, termasuk ruang atau wilayah atau geografi, yang menjadi tempat hidup dan pemberi kehidupan serta wilayah negara. Sementara itu, politik berasal dari kata politeia. Politeia itu sendiri berasal dari kata polis, yang berarti kota atau negara atau kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia yang berarti kebijakan atau urusan yang bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Jadi politeia berarti kebijakan penyelenggaraan negara. Pengertian geopolitik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hedget, geopolitik adalah cabang ilmu geografi yang mengkaji mengenai aspek keruangan, pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional, hubungan internasional, dan juga pemerintahan atau kenegaraan di permukaan bumi. Yang kedua, menurut Preston A. James, geopolitik adalah ilmu yang membahas mengenai tata ruang publik untuk kehidupan, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang yang ada di permukaan bumi dalam kaitannya dengan hubungan internasional. Yang ketiga, menurut Rudolf Jelen, geopolitik adalah suatu seni dan praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Materi yang kedua adalah latar belakang wawasan Nusantara. Secara umum, terdapat 4 aspek yang melatar belakangi dan menjadi dasar dari wawasan Nusantara bangsa Indonesia. Yang pertama, falsafah dasar negara Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tentu saja akan mempengaruhi wawasan Nusantara kita. Kelima butir Pancasila menjadi dasar dari wawasan Nusantara. Artinya, sudah sepantasnya negara kita dijalankan berdasarkan kelima nilai tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Pancasila akan berperan besar dalam membentuk wawasan Nusantara bangsa Indonesia. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Aspek kewilayahan dan kekayaan alam Indonesia juga merupakan salah satu aspek yang mendasari dan membentuk wawasan Nusantara di Indonesia. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan budaya. Saat ini, kita memiliki ratusan suku dan budaya yang tinggal di bawah atap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, aspek sejarah. Indonesia dan wilayah Nusantara memiliki sejarah yang sangat berwarna, mulai dari zaman kerajaan-kerajaan, penjajahan bangsa Eropa, perjuangan kemerdekaan, hingga zaman pasca kemerdekaan yaitu sekarang. Saya Dea Ayudhya Puspitaningrum ingin melanjutkan presentasi dari Saudari Aisna Dwi Suyanti. Kedudukan, fungsi, dan tujuan status wawasan Nusantara. A. Kedudukan. Kedudukan ini dibagi menjadi 2. 1. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai wawasan nasional yang kebenarannya diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak muncul penyimpangan
dan penyesatan yang menghalangi tercapainya cita-cita serta tujuan nasional. 2. Kedudukan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional, berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi falsafah bangsa dan negara Indonesia, berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, wawasan Nusantara dalam rupa visi nasional, ketahanan nasional sebagai kebijakan dan konsepsi nasional. B. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsinya untuk rambu-rambu, dorongan, motivasi, serta pedoman bagi seluruh komponen bangsa dalam menentukan perbuatan, tindakan, keputusan, serta kebijaksanaan bagi seluruh komponen bangsa, mulai dari penyelenggaraan negara hingga seluruh rakyat dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. C. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuannya untuk mewujudkan rasa cinta tanah air yang tinggi dalam hati seluruh rakyat Indonesia di setiap aspek kehidupan, sehingga seluruh rakyat Indonesia tadi dapat mementingkan kepentingan nasionalnya dulu dibandingkan kepentingan pribadi dan kelompok tanpa menghilangkan identitas mereka. Bentuk, wadah, dan isi wawasan Nusantara. A. Bentuk wawasan Nusantara. Bentuk wawasan Nusantara ini dibagi menjadi 4. 1. Wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat atau yang terakhir, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. B. Wadah wawasan Nusantara. Wadah wawasan Nusantara ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu 1. Wujud wilayah, 2. Tata inti organisasi, 3. Tata kelengkapan organisasi. C. Isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. Materi selanjutnya yaitu tata laku wawasan Nusantara. Tata laku dari wawasan Nusantara adalah tindakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan Nusantara. Tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 segi, batiniah dan lahiriah. 1. Tata laku batiniah berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin yang tumbuh dan terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya. Pengaruh keyakinan pada suatu agama atau kepercayaan termasuk tuntutan bagi budi pekerti, serta pengaruh kondisi kekuasaan yang memungkinkan berlangsungnya kebiasaan-kebiasaan hidupnya. 2. Tata laku lahiriah yang dituangkan ke dalam suatu pola tata laksana yang dapat dirinci menjadi tata perencanaan, tata pelaksanaan, dan tata pengawasan. Penerapan dari unsur wadah, isi, dan tata laku wawasan Nusantara dapat dikembangkan sebagai berikut. 1. Isi NKRI berupa falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Wadah berupa Nusantara yang manakala diisi atau diberi isi menampakkan wujud dan wajahnya sebagai wawasan Nusantara. 3. Tata laku NKRI berupa Undang-Undang Dasar 1945 yang apabila dilaksanakan dan diterapkan berdasarkan wawasan Nusantara akan menghasilkan ketahanan nasional Indonesia. Materi selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya bahasa serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi wawasan Nusantara di berbagai bidang yaitu 1. Implementasi dalam kehidupan politik, menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya.
2. Implementasi dalam kehidupan ekonomi, menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil. 3. Implementasi dalam kehidupan sosial, budaya, menciptakan sikap batiniah dan lahiriah, menerima dan menghormati perbedaan. 4. Implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara. Saya akan melanjutkan materi kajian kasus geopolitik. Ambalat kembali mencuri perhatian. Sengketa Ambalat Indonesia-Malaysia menyeruak karena klaim kepemilikan. Ambalat disebut sebagai wilayah Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan RI yang telah sesuai dengan konsep hukum negara kepulauan. Masalah Ambalat menjadi penting bagi Indonesia karena setidak-tidaknya ia mencakup 3 dari 4 variabel kepentingan nasional. Pertama, dari sisi keamanan nasional, ada masalah penjagaan integritas wilayah nasional yang cukup sensitif. Kedua, ada persoalan citra dan harga diri bangsa karena perasaan terlecehkan sebagai negara berdaulat dan manuver Angkatan Laut Malaysia. Ketiga, ada ancaman bagi kesejahteraan ekonomi. Potensi ekonomi dari minyak Ambalat ditakutkan jatuh ke pihak luar. Dengan ketiga kepentingan nasional tersebut, maka pilihan instrumen politik luar negeri yang tersedia adalah diplomasi atau konfrontasi. Jika diplomasi gagal, maka krisis bisa kembali terjadi kapan saja. Konfrontasi akan sangat kontraproduktif bagi hubungan bilateral maupun stabilitas regional ASEAN ke depan. Krisis dan konfrontasi juga akan berakibat perluasan spektrum politik luar negeri tidak lagi semata menjadi pembahasan para elite decision makers, tetapi meluas merambah ke wilayah keterlibatan publik. Ini tentu saja positif dalam konteks demokratis politik luar negeri, agar kebijakan yang diambil akuntabel terhadap rakyat. Penyelesaian Ambalat membutuhkan tidak hanya tekad dan upaya diplomasi berkelanjutan, tetapi juga sikap saling respek untuk tidak melakukan provokasi. Selagi diplomasi masih bergulir, provokasi dan pelanggaran teritori tentu berbahaya. Bagi Indonesia, diplomasi juga harus dikawal dengan menunjukkan kewibawaan, kekuatan, dan ketegasan. Kaum realis mengatakan, jika ingin berdamai, bersiaplah untuk berperang. If you want peace, prepare for war. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.